few moments later. Halo semuanya, di video kali ini saya bakal jelasin materi tentang sistem berkas atau file system dalam sistem operasi. Yuk langsung aja kita bahas, apa sih sistem berkas itu? Jadi sederhananya, file system itu adalah cara atau struktur yang dipakai sistem operasi atau OS buat menyimpan, mengatur, dan mengakses berkas di media penyimpanan kita kayak SSD, HDD, atau flash disk. Fungsi abstraksi dan analogi, dia ini bertindak sebagai penengah atau abstraksi. Berkat file system, kita sebagai pengguna atau aplikasi nggak perlu pusing nyari lokasi fisik data sampai ke sektor-sektor disknya. Analoginya, bayangin kayak lemari arsip kantor. Kalau nggak ada folder, sekat, atau labelnya, pasti kita pusing kan nyari dokumen penting. Nah, file system itulah yang bikin semuanya rapi. Tujuan utamanya, fungsinya menyimpan data biar tetap awet, gampang dicari, dan menjaga keamanan data lewat pengaturan hak akses. Selanjutnya, komponen, atribut, dan operasi berkas. Komponen utama adalah file atau berkas, kumpulan data yang dikasih nama, misal dokumen, gambar, atau file program, direktori atau folder, tempat buat ngelompokin file-file tadi biar lebih terstruktur. Atribut berkas adalah setiap file pasti punya identitas, nama, dan tipe, misal doc atau PNG, ukuran dan lokasi, beberapa byte ukurannya dan ada di mana lokasi fisiknya, waktu dan proteksi, kapan file dibuat atau diubah, plus siapa saja yang boleh buka. Operasi dasar adalah OS kita biasanya ngejalanin 5 perintah dasar ke berkas. Create atau buat, read atau tulis, write atau baca, delete atau hapus, sama truncate atau ngosongin isi file tanpa harus entry foldernya. Struktur directory, sistem penataan folder itu berkembang dari waktu ke waktu. Single sampai level directory, semua file dicampur dalam satu wadah besar. Masalahnya gampang banget bentrok kalau nama filenya sama. Two level directory, tiap pengguna dikasih folder masing-masing, udah mendingan, tapi strukturnya masih flat. Three structured directory, model atau pohon. Nah, ini yang dipakai OS modern kayak Windows, Linux, atau macOS. Ada root. Di dalamnya ada subfolder dan di dalam subfolder ada file. Di sini kita juga kenal istilah path absolute atau alamat dari akar atau root, dan path relatif alamat dari posisi kita sekarang. Cara OS mengakses berkas ada dua cara umum OS buat membaca atau nulis file. Sequential access atau akses sekuensial, dibaca urut dari awal sampai akhir, contoh jadulnya kayak pita kaset. Cocok buat streaming lagu atau video atau log data. Random access atau akses langsung, OS bisa loncat langsung ke bagian data yang mau dibaca tanpa harus ngelewatin awalannya. Ini yang dipakai SSD atau HDD, modern dan basis data. Metode alokasi penyimpanan atau bagaimana file disimpan di disk. Pas file disimpan ke dalam blok-blok storage, ada 3 teknik utamanya. Contiguous allocation, file disimpan di blok yang berurutan, plus akses super cepat, minus bikin banyak sisa ruang kosong yang kepotong-potong. Fragmentasi eksternal, dan susah kalau filenya mau makin gede. Linked allocation, file dipecah-pecah lalu tiap blok dikasih
penunjuk atau pointer ke blok berikutnya. Plus, nggak makan tempat dan fleksibel. Minusnya, akses acak jadi lambat karena harus ngikutin rantai petunjuknya satu-satu. Indexed allocation dibuat satu blok khusus atau index blocks yang isinya daftar alamat semua blok data berkas itu. Plus, kombinasi paling oke, akses acak tetap cepat dan hemat tempat. Selanjutnya, jenis-jenis file system populer. Beberapa jenis file system yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. NTFS dipakai di Windows, punya fitur keamanan bagus atau ACL dan journaling, mencegah data rusak pas mati lampu. FAT32 atau XFAT sering dipakai di flash disk atau micro SD, biar bisa dicolok kemana saja, atau Windows MAC, HP, atau exFAT versi perbaikan FAT32 biar bisa nyimpan file di atas 4 GB. XT4 jagonya OS Linux, sangat stabil, cepat, dan kuat nenangin file ukuran raksasa. APFS khusus produk Apple atau macOS atau iOS yang sudah dioptimalkan banget buat SSD. Keamanan dan hak akses berkas biar data kita aman dari tangan jahil. File system dilengkapi fitur proteksi, access control list, aturan mendetail tentang siapa aja user yang boleh buka atau edit file. Permissions di Linux dibagi jadi 3 tingkatan: owner, group, other, dengan akses read, R, write, W, dan execute atau X. Inskripsi atau misal AES 256 bikin isi file jadi kode acak, datanya tetap gak bisa dibaca tanpa kunci inskripsi. Jadi kesimpulannya, file system itu adalah jembatan penting yang menghubungkan kita dengan media penyimpanan fisik. Tanpa adanya sistem berkas yang bagus, perangkat komputer kita nggak bakal jadi jalan secara cepat, rapi, dan aman. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.